Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dalam rumah gereja Elim Hater Nijmegen, kami menyampaikan salam kepada saudara-saudari semua. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita di tahun 2021 ini. Lieve gemeente, vanuit de kerk Elim Hater Nijmegen begroeten wij u. De vrede van God zij met ons allen in dit jaar 2021. Amen. We gaan nu luisteren naar het woord die genomen uit Numeri 6 vers 22 tot met 27. Daarom laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di hari pertama dari tahun 2021, kami akan meneruskan langkah hidup kami. Tagal itu kami mau mendengarkan firman untuk menjadi kekuatan, menjadi terang dan pelita di jalan-jalan hidup kami di tahun 2021 ini. Kami akan baca dari dalam Alkitab dan kami akan memberitakan pesan-pesan firman ini. Kami bermohon Bapa, penuhi setiap hati anak-anak kesayangan Bapa, bahkan orang-orang yang mendengarkan siaran kami ini dengan Roh Kudus, supaya kata-kata firman ini dapat dimengerti. Dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami bermohon Roh Kudus dari Bapa kami. Amin. Ouderling mevrouw Jongnain en ouderling de heer Sabandar zullen voor ons lezen in het Maleis en in het Nederlands. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ungkapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerani engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Sampai sejauh pembacaan ini. Gemeente in de liefde van Jezus Christus. De schriftlezing is genomen uit Numeri 6 vers 22
tot en met 27 en luidde als volgt. De priesterszegen. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen dat zij, de Israëlieten, met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en het in het dagelijks leven willen toepassen. Berbahagialah kita sekalian yang sudah mendengarkan firman lalu mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita memasuki tahun baru, orang akan mengatakan, orang akan menyampaikan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini akan mendapatkan banyak-banyak berkat. Dan kini ada satu pertanyaan kritis bagi kita bahwa apa yang dimaksudkan dengan ucapan berkat yang selalu disebutkan itu saat kita bertemu dengan kekasih kita dan menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Seringkali kita memahami berkat itu secara sempit saja. Yaitu kita melihat berkat itu dengan berbagai keberhasilan, berbagai kesuksesan, berbagai kelimpahan dan kecukupan dan segala kebutuhan material dapat dipenuhi dalam perjalanan hidup ini. Atau berkat itu kita pahami kalau usaha kita berhasil, rencana kita berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau juga segala sesuatu dapat bikin senang kita punya hati, segala sesuatu yang bisa bikin kita merasa bersuka cita, dan itu adalah berkat dan sebagainya. Iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, seharusnya kita dapat mengerti berkat itu sebagai suatu gerakan kehidupan di dalam rangka mewujud nyatakan janji-janji Allah. Dan kebesaran kuasa dari berkat Tuhan Allah itu akan terbukti, akan nyata dalam perjalanan hidup ini jika kita mau taat, jika kita mau setia, jika kita mau dengar-dengaran serta melakukan peraturan-peraturan dan hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita dengan baik. Dan dalam pengertian seperti begini, setiap kita orang percaya dipanggil untuk melihat hidup ini sebagai berkat yang termulia, hidup ini sebagai berkat yang terindah, di mana Tuhan Allah menjadi pengambil prakarsa bagi kehidupan kita, sehingga kita semua
mendapatkan segala kesempatan, segala kemungkinan untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita terima daripada Tuhan melalui kehidupan kita setiap waktu, setiap saat. Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan memasuki tahun baru 2021 ini, kita diminta untuk dapat menyatakan janji Tuhan akan keamanan, janji Tuhan akan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup kita. Entah itu hidup rumah tangga, hidup keluarga, maupun dalam hidup persekutuan dengan semua orang yang kita jumpai. Berkat Tuhan itu juga akan memampukan kita untuk memuji Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas segala karya dan karunia-Nya, sehingga di dalam berkat-Nya itu kita dapat menjalani tahun anugerah Tuhan ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh kebahagiaan sebagai tujuan hidup kita semua. Lieve gemeente, wanneer wij het nieuwe jaar ingaan, is het de gewoonte dat men elkaar een gelukkig nieuwjaar en veel zegeningen wenst. Nou, rijst bij ons natuurlijk de vraag: wat er wordt bedoeld met die zegeningen te vragen? Vaak is het begrip van de zegen heel klein, zoals succes, overvloed, genoeg hebben van allerlei materiële zaken die men gedurende de levensloop in vervulling ziet gaan. Soms zien we de zegen wanneer onze moeite wordt beloond of ons plan dat goed verloopt zoals wij dat hebben gewild. Of dat we alles hebben wat ons hartje begeert. En ga zomaar door. Met ons geloof, als mensen die geloven in God, in Jezus Christus, moet men vanzelfsprekend begrijpen dat de zegen een levensgolf is. De zegen een levensgolf is in het kader van de belofte van God. En de grootheid van de zegen van God zal duidelijk worden bewezen in onze levensloop wanneer wij trouw en volgzaam zijn en de regels en de geboden van God goed opvolgen. In dit begrip wordt een ieder die gelooft geroepen om naar het leven te kijken als hoogste zegen van God, die de initiatief in ons leven neemt, zodat wij allemaal de gelegenheid krijgen om al het goede die wij van God hebben ontvangen, door middel van ons leven tot bloei kunnen brengen. Wij allemaal die reeds de zegen van God mochten ontvangen en intreden doen in het nieuwe jaar 2020, worden gevraagd om de belofte van God duidelijk te maken. De veiligheid, de vruchtbaarheid en vrede in het gezin en eigen huishouden, in het leven van de gemeenschap en
alle mensen die wij tegenkomen. De zegen van God maakt ook dat wij God kunnen loven en prijzen voor al het werk en zijn genade. Opdat wij in zijn zegen het nieuwe jaar binnen kunnen gaan en de genade van God bewandelen, vol van hoop en geluk als doel van het leven van ons allemaal. Lieve gemeente, Numeri 6, vers 22 tot met 27 vormt een gedeelte van de realiteit over de zegen van God, die heel breed en sterk was in het leven van de Israëlieten. Het uitspreken van de zegen op zich was al ruimschoots bekend en in praktijk gebracht in de traditie van de Joden. Als wij kijken naar hoe het werd gebruikt, had het ook een gelijkenis met Psalm 67. En als basis genomen bij de bevestiging van de priesters om de wetten van God en opdrachten mede te delen en staande te houden. Daarom gaf God de zegen door aan Mozes en daarna werd het ter verduidelijking aan zijn beloftes aan de gemeente van Israël doorgegeven door Aaron. De verklaring dat de grootheid van God zal stralen gedurende hun hele verdere levensweg. De 3 zinnen die werden gevormd in deze zegen. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Laten zien dat de beslissing van God zal stralen over de gemeente in het algemeen en het waarborgt een veilig leven, welvarend en vol van vrede. Daarom had God de taak aan de priesters om het mede te delen opgedragen. Lieve gemeente, de waarborg van het leven, die vol is van veiligheid, welvarendheid en vrede, is ook een deel voor ons. Op het moment dat wij dit jaar ingaan met de boodschap van de zegen van God. Wanneer we dit nieuwe jaar doorgaan, zullen er zeker veel gelegenheden klaarstaan met de zegen van God. En als ons leven steeds staat voor de eenheid, die niet gescheiden kan worden van God de Vader, door het offer van Jezus Christus, dan is het zeker dat ons leven door Hem wordt verzorgd. Wij zullen steeds worden geadviseerd om vast te houden aan de nieuwe belofte met het oude en eeuwige als inhoud. Dat wie God lief heeft en leeft volgens de regels en zijn wetten, er altijd zegen zal zijn voor hen. Op deze manier zal de uitspraak mogen het komende jaar veel zegen met zich meebrengen in vervulling komen. Laten wij dan bereid zijn
laten wij dan bereid zijn om ons aan God te geven en mogelijk maken om in dit komende jaar met al die zegeningen van God in het bijzonder kunnen getuigen en Hem dienen. Opdat ons leven als gelovige mensen openheid zal geven, wanneer wij heel duidelijk durven erkennen dat de God in Jezus Christus, waar wij in geloven, de enige is die ons in het leven kan leiden. Gelukkig nieuwjaar. Saudara-saudari jemaat, bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ini adalah merupakan salah satu bagian daripada pernyataan berkat Tuhan Allah yang kuat, pernyataan berkat Tuhan Allah yang begitu luas dalam seluruh kehidupan umat. Ucapan berkat itu sendiri telah secara luas dikenal dan biasa dipraktikkan di dalam tradisi Yahudi. Dan kalau kita melihat dari cara pembahasannya, maka rumusan ini memiliki kesamaan dengan Mazmur 67. Dan berdasarkan peristiwa peneguhan para imam untuk menyampaikan, untuk menegakkan segala perintah dan hukum-hukum Tuhan, maka berkat ini disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa dan kemudian diteruskan oleh Harun kepada umat Israel sebagai suatu pernyataan janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan akan bersinar dalam seluruh perjalanan kehidupan umat. Dari 3 kalimat yang dirumuskan di dalam berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu memberi suatu gambaran tentang keputusan Tuhan Allah kepada umat secara umum di dalam menjamin, di dalam menjaga, di dalam memelihara kehidupan yang aman, kehidupan yang makmur, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, para imam mendapatkan tugas atas nama Tuhan Allah untuk menyampaikannya, untuk bilang akan kepada semua orang. Jemaat kekasih, jaminan kehidupan yang penuh dengan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, itu juga merupakan bagian kehidupan kita. Di saat kita mengawali tahun ini dengan pesan berkat daripada Tuhan Allah ini, dan dalam menempuh perjalanan hidup di tahun yang baru ini, segala kesempatan, segala kemungkinan pasti akan tersedia dengan berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Dan jika hidup kita ini tetap didasarkan pada persekutuan yang tidak terpisahkan dengan Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka sudah tentu dan sudah pasti kita punya perjalanan hidup akan selalu terpelihara. Kita punya perjalanan hidup akan selalu dijaga olehnya. Kita semua dinasihatkan untuk tetap memperhatikan tentang janji yang baru dengan isi yang sudah lama, tetapi isi yang tetap abadi dalam kehidupan dunia ini. Bahwa barang siapa yang mengasihi Allah dan hidup menurut peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya, maka hidupnya akan selalu diberkati.
Dengan demikian saudara-saudari, ucapan yang biasa disebutkan bahwa kiranya di tahun ini akan mendapatkan banyak berkat akan tergenapi. Dan dengan berkat-berkat Tuhan itu, biar dalam hidup di tahun ini kita semua lebih dimampukan dan kita semua mau bersedia untuk memberi diri kita dikhususkan bagi Tuhan dalam bersaksi, dalam melayani, untuk melindungi kehidupan, menjaga kehidupan kita secara bersama-sama. Sebab hidup kita sebagai orang percaya akan lebih terbuka lagi apabila secara jelas, apabila secara berani kita dapat mengakui Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah ya Allah yang satu-satunya yang dapat menuntun, mengatur, mengendalikan perjalanan kehidupan kita. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkatmu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkatmu itu yang kami perlu. Sudah
Mari kita hubungkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Dengan perasaan hati kami yang bersyukur dan bersuka cita, karena di awal tahun 2021 ini, di hari yang pertama ini, kami dianjurkan untuk bisa mendengarkan pesan berkat daripadamu Bapa. Sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab ini. Dan gereja-gereja yang bekerja dengan kerek agenda dapat menyampaikan pesan berkat ini kepada umat. Sehingga apapun yang sudah boleh kami lewati dalam perjalanan hidup di tahun 2020 yang merupakan suatu tahun pergumulan yang berat bagi umat manusia di dalam dunia ini. Maka tahun 2021 ini kami masuki dengan janji berkat-Mu. Itu berarti Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah matahari kehidupan akan selalu mengalirkan berkat-berkat-Mu dalam seluruh langkah kehidupan kami semua di tahun 2021 ini. Walaupun hari-hari yang akan kami jalani, minggu dan bulan yang akan kami lewati masih menjadi satu misteri. Kami tidak tahu hari besok apa yang akan terjadi dengan hidup kami. Tetapi dengan berpegang teguh pada janji berkat yang Bapa sampaikan, sebagaimana yang ditulis di dalam firman-Mu ini, maka kami punya keyakinan, kami punya kepercayaan sungguh bahwa jalan-jalan hidup kami akan terpelihara dan dilindungi. Bapa, kami mohon Engkau mau menjadi gunung batu keselamatan kami, kota benteng kehidupan dan perisai hidup kami ini. Dan di tahun ini kami mau berjalan dengan Yesus untuk melewati segala liku kehidupan, menghadapi berbagai peristiwa. Kami mau menghadapi semuanya dengan Yesus Kristus, matahari kehidupan yang akan memancarkan terang sinar kasih Allah yang bercahaya untuk jalan-jalan hidup kami di tahun 2021 ini. Lindungi kami Bapa, peliharakanlah kami dalam cinta kasih-Mu. Demikianlah ya Aba ya Bapa kami mendasari seluruh perjalanan kehidupan umat milik kesayangan-Mu dengan semua manusia hanya di dalam kuasa-Mu saja. Sebagai Bapa yang baik, Bapa yang ada selalu dengan kami. Ampun kami punya salah dosa yang banyak. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat,